berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, mengucap syukur atas siang hari ini, atas segala kebaikan-Mu, kasih anugerah Tuhan, pertolongan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami ingin sama-sama duduk diam untuk belajar firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, sampaikan isi hati bagi hidup kami, agar kami percaya bahwa dari tempat ini kami diubahkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami hidup dalam pertobatan, kami hidup di dalam kekudusan, bahkan kuasa Roh Kudus yang bekerja untuk mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami semakin dipermuliakan seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu, urapilah setiap kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus bekerja dengan sebebas-bebasnya. Bahkan hidup kami Tuhan tidak akan pernah sama lagi. Kami pulang, hidup kami jadi berkat. Kami pulang, hidup kami bawa sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk sama-sama Tuhan sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap diberkati lebih lagi, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali saudara semua. Puji nama Tuhan saudara. Selamat siang, shalom. Dengan lebih semangat lagi, shalom Tiberias Jambu 2 Plaza. Apa kabarnya saudara? Luar biasa, sehat-sehat semua, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan ini diberkati. Kita kasih kemuliaan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang sungguh luar biasa pada siang hari ini. Kita bersyukur boleh sama-sama diberkati saudara di dalam pelayanan Tiberias yang sungguh luar biasa, amin. Sebelum kita diberkati firman Tuhan, boleh kasih salam kiri kanan saudara, depan belakang. Bilang kamu keren banget siang hari ini, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Ya, kalau sudah kita akan langsung belajar firman Tuhan saudara dengan satu judul yaitu The Spirit Led Life. Ya, The Spirit Led Life. Artinya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin saudara. Ya, jadi ini adalah seri terakhir saya untuk membawakan tentang Roh Kudus. Karena kalau kita bahas terus mungkin gak ada habisnya saudara. Sesuai dengan janji saya minggu lalu, kita ambil terakhir potongannya itu dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Kalau saudara bicara tentang buah roh, maka itu ditutup bagaimana caranya if only hidup kita dipimpin dan juga dipenuhi oleh apa saudara? Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan belajar saudara, ini adalah satu materi yang saudara perlu pegang saudara sampai dengan selama-lamanya. Karena kalau kita bicara Pak, oke Pak, saya belajar Roh Kudus dan saya mengalami Roh Kudus ya ketika saya ke gereja. Tapi masalahnya saudara, ke gereja paling banter berapa jam saudara? 2 jam betul ya. And apa garansinya, apa caranya supaya saudara tetap bisa menghidupi Roh Kudus dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, kata kuncinya adalah Alkitab mengajarkan bahwa hidup kita perlu dipimpin atau dipenuhi oleh apa saudara? Roh Kudus. Nah, banyak orang kan bingung Pak, gimana Pak caranya kita penuh oleh Roh Kudus? Betul ya? Apakah saya harus berbahasa roh Pak setiap hari? Apakah saya harus doa dalam roh Pak setiap hari? Nah sekali lagi saudara, Roh Kudus implikasi utamanya seperti yang minggu lalu saya sampaikan adalah di dalam perubahan karakter. Amin. Perubahan karakter. Orang Kristen itu harus ada bedanya, saya katakan, dengan orang yang di luar Tuhan. Kalau orang yang di luar Tuhan kerjaannya bisa marah-marah, maki-maki, tapi orang Kristen harus jadi orang yang apa saudara? Ini baru poin pertama udah gak yakin nih saudara, harus jadi orang yang apa? Sabar. Nah ya ini aja sudah sulit menurut saudara, betul? Tapi itulah pekerjaan Roh Kudus yang paling penting. Mengubah quality dari hidup kita. Mengubah karakter dari hidup kita. Nah, hari ini kita belajar the Spirit Led Life. Kehidupan yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sama-sama saudara kita boleh buka ayatnya di dalam Efesus pasal yang kelima. Ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Saya akan khotbah dari ayat ini saja untuk hari ini saudara. Sama-sama kita boleh baca Efesus pasal yang kelima, ayat ke-18 sampai 21. Kita baca bersama saudara, 3, 2, 1. Dan janganlah karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan
Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan hendakkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Haleluya saudara. Setengah jam ke depan kita akan pelajari ini saudara. Karena ini satu hal yang sangat penting sekali saudara. Nah, nanti saya akan sampaikan ada 4 hal, ada 4 ciri bagaimana hidup kita itu dipenuhi Roh Kudus. Nah, saya minta sama saudara kalau saudara pengen hidupnya bertumbuh, saudara bisa capture, saudara bisa catat, atau saudara mungkin bisa print di tempat kerjamu saudara. Saya berharap 4 ciri ini harus ada dalam kehidupan kita. Amin. Ya, karena ini ciri-ciri yang bisa dinotis sama orang, yang bisa dilihat sama orang. Yaitu nanti ada di ayat-ayat ini saudara. Nah, tapi sebelum kita masuk kepada buahnya nanti, kita perlu belajar dulu satu hal, apa sih definisi penuh oleh roh? Penuh dengan roh. Karena di sini dikatakan oleh firman Tuhan saudara, tetapi hendaklah apa saudara? Kamu penuh dengan roh. Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Pak, cara penuh dengan roh itu gimana? Betul ya? Cara penuh dengan roh itu gimana? Nah saudara, untuk kita ke sana, kita perlu belajar definisinya dulu. Apa arti definisinya saudara? Dipimpin oleh roh. Atau kata penuh oleh roh, itu menggunakan kata aslinya yaitu plero. Nah, apa sih artinya plero? Boleh slide-nya sebelumnya tadi. Plero itu artinya completely full. Benar-benar full. Gambarannya seperti air yang ada di depan ini saudara. Ini adalah plero, betul ya? Kalau kita bicara full, ini benar-benar full. Tidak ada space lagi. Karena benar-benar full. Ini namanya plero. Bukan setengah kenyang atau setengah penuh. Kadang kalau handphone kita di charge, sudah 80%, kita sudah langsung cabut. Oh udah penuh nih handphonenya. Itu bukan plero. Kalau plero itu sampai 100%. Ya. Nah, seperti gambar yang saya tunjukkan di situ, seperti gelas yang diisi penuh, bahkan airnya bisa sampai ngeluber, ngelebar. Nah, apa sih dampak dari plero? Dampak dari completely full adalah kita akan dibawa kepada satu impact yang besar sehingga hal itu akan membawa kita kepada yang namanya ketaatan. Amin. Ya, kepada ketaatan. Makanya Paulus menjelaskan di sini saudara dengan menggunakan istilahnya mabuk, saudara. Ya, dalam Efesus pasal yang kelima tadi dimulai dengan satu kalimat, janganlah kamu mabuk oleh apa saudara? Anggur manis. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Apa hubungannya Pak? Mabuk dengan penuh. Ya, saya kasih buktinya saudara. Buktinya ada di dalam Kisah Para Rasul 2. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Boleh next ya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Ini adalah bukti Roh Kudus memimpin dan menguasai hidup kita. Karena dikatakan begini, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang apa saudara? Mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri. Ya, jadi saudara bisa melihat, ada kosakata yang sama dipakai dalam Kisah Para Rasul 2 dan juga dalam Efesus pasal yang kelima tadi. Ya, menariknya ini adalah kata yang cukup kontroversial, yaitu kata mabuk. Ya, betul ya? Sekali lagi saudara-saudara jangan sampai salah tangkap, wah ini pendetanya nggak benar nih. No, coba kita lihat filosofinya saudara, coba kita lihat pengertiannya. Saudara pernah lihat orang yang sedang mabuk? Pernah? Belum atau pernah nih? Pernah ya. Nah, saya pengen tanya, kenapa seseorang itu bisa jadi mabuk, saudara? Kenapa? Kenapa, saudara? Gak punya duit?
Stres, Pak. Betul? Betul lagi jawabannya saudara ya. Nah, orang itu bisa mabuk karena ada pengaruh. Betul ya? Kalau dia minum minuman keras, maka alkoholnya akan mempengaruhi hidupnya menjadi seseorang yang dalam kondisi mabuk. Betul? Nah, pengertian yang sama, tolong saudara terapkan kepada pengertian plero yang tadi. Ya, ketika seseorang dikuasai oleh satu hal, maka hal tersebut akan mempengaruhi, makanya saya tulis impact, dan membawa kepada sebuah ketundukan. Atau bahasa gampangnya, sesuatu yang mempengaruhi orang, itu akan bikin orang tersebut ngikut. Betul ya? Bahasa gampangnya ngikut. Dia akan ngikutin kemana orang yang mempengaruhinya. Contoh paling gampang, saudara di sini ada yang bekerja ya rata-rata ya. Ya, di kantor saya tanya, saudara punya bos nggak di kantor? Atau saudara bosnya? Punya kantor ya? Entah itu manajermu, supervisor, atau direktur, betul ya? Saya pengen tanya, bosmu berpengaruh nggak dalam hidupmu? Berpengaruh banget, terutama di kantor ya. Saya nggak bicara di rumah, di kantor berpengaruh ya. Berpengaruh ya. Ya, bosmu itu punya pengaruh atas gajimu, atas performancemu, betul ya? Atas kinerjamu, penilaianmu, dan kelangsungan karirmu, betul? Betul ya? Nah, sama halnya ketika bos itu berpengaruh kepada karir kita, saya pengen tanya sama saudara, saudara berani nggak macam-macam sama bosmu? Berani nggak? Kalau bos ngomong A, apa yang akan saudara lakukan? Pasti A. Tidak mungkin bosnya ngomong, besok masuk jam 8 ya. Aduh sorry bos, besok gue bisa masuknya jam 4 gitu. Kira-kira gimana saudara responnya? Dipecat pasti, betul ya? Ini yang saya sebut dengan istilah plero. Kalau ada yang mempengaruhimu, itu pasti membawamu kepada sebuah ketundukan, ketaatan. Betul? Betul saudara ya? Bosmu mau bilang A, B, C, D, saya percaya selama saudara masih mengharapkan gajinya, saudara pasti ikutin. Pasti, nggak mungkin enggak. Ya, makanya dalam tanda kutip, Paulus mengilustrasikan seperti orang yang sedang mabuk. Karena orang yang sedang mabuk, dia tidak bisa mengatur dirinya. Dia pasti ikutin pengaruh yang membuat dirinya mabuk. Ya, makanya saudara ketika kita belajar tentang plero dan Tuhan suruh kita penuh oleh Roh Kudus, Tuhan tuh cuma pengen satu hal, hidupmu dikendalikan, dipengaruhi, dan dipimpin oleh apa saudara? Roh Kudus. Titik. Amin. Ya, sehingga engkau dalam tanda kutip seperti orang yang mabuk. Maksudnya begini, orang yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya pokoknya Roh Kudus ngomong A, engkau harus ikutin. Roh Kudus ngomong B, engkau pasti ikutin. Roh Kudus ngomong C, engkau juga pasti ikutin. Itu namanya plero. Amin. Amin saudara. Ya, karena di dunia ini saya sampaikan cuma dua pilihannya. Engkau mau ikut Tuhan atau engkau mau ikut dunia. Karena dua-duanya pasti menguasai hidup saudara. Saya ulangin saudara, di dunia ini cuma dua pilihannya. Engkau ikut siapa? Ikut Tuhan atau engkau ikut dunia. Karena dua-duanya pasti menguasai hidup saudara. Cara gampangnya begini, kalau saudara ngelihat anak saudara yang tiap hari nontonnya K-pop, ya, tiap hari nontonnya K-drama, tiap hari dia liatin TikTok mulu. Ada yang seperti itu? Atau nggak ada yang ngaku? Ya, saya percaya 100%, ya, hidupnya pasti ke Korea-Koreaan, betul nggak? Hah? Betul nggak saudara? Ya, lagi jalan asik-asik di taman, dia tiba-tiba bisa begini-begini sendiri gitu ya. Biar FYP katanya saudara. Ya, betul nggak? Betul. Karena hidup kita itu pasti cuma pilihannya dua. Dipengaruhi nilai dunia
atau dipengaruhi nilai kerajaan sorga. Amin, saudara. Amin. Makanya ini hati-hati sekali. Ya, saudara yang punya anak, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, liatin apa yang mulai mengontrol anakmu, itu bahaya, saudara. Sekali kita lost control, kita akan kesulitan untuk balikinnya lagi, saudara. Makanya sebisa mungkin saudara hari Minggu anakmu bawa sekolah Minggu. Amin. Ya, dibatasin saudara. Saya juga mulai membatasin saudara. Kalau bisa anak saya, pegang untuk bisa main di hari Sabtu Minggu misalnya gitu. Ya, dibatasin. Kenapa? Karena kita nggak bisa kontrol apa yang dia tonton. Apa yang dia lihat saudara. Ya, sekarang udah macam-macam nilai-nilai dunia. Lama-lama itu akan jadi pelero nanti. Ini yang bahaya. Amin. Tapi kalau anakmu sukanya ke gereja, bahkan kalau nggak ke gereja dia nanya, "Mang kok nggak ke gereja sih?" Berarti saudara, yang menjadi pelero itu benar-benar Roh Kudus, Roh Tuhan, kebenaran dalam hidupnya. Amin. Ya, sekali lagi ya, pilihannya cuma dua. Mau dipengaruhi Tuhan atau dipengaruhi dunia. Saudara pilih yang mana? Masa? Mau dipengaruhi yang mana? Tuhan, yakin? Oke, kalau saudara mau dipengaruhi Tuhan, catat baik-baik. Kita lihat, apa cirinya? Ada 4 saudara dari ayat ini, ya, boleh next, yang Tuhan sampaikan. Nah ini, cirinya, ini yang saya tadi sampaikan sama saudara. Kalau saudara bisa capture, saudara bisa catat, saudara bisa print up to you ayatnya nanti ya di rumah. Ada 4 yang harus saudara cek and recheck. Ini jadi KPI-nya orang Kristen lah bisa dibilang ya. Yang pertama saudara adalah word of praise. Karena firman Tuhan mengatakan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Yang kedua itu bicara tentang pure heart, hati yang murni. Karena firman Tuhan mengatakan bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Yang ketiga tentang gratitude atau ucapan syukur. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala sesuatu. Dan yang keempat itu bicara humility. Atau bagaimana Tuhan mengajarkan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Saya berdoa 4 ciri ini nempel. Ya, bilang kiri kananmu saudara, nempel. Ya, kayak perangko kalau bisa saudara, pakai lem uhu yang mati saudara ya. Benar-benar saudara harus memiliki 4 ciri ini. Ya, baru saya bisa percaya saudara penuh dengan Roh Kudus. Ya, karena banyak orang bilang penuh dengan Roh Kudus, tapi mohon maaf ketika keluar pintu itu dia mulai ngomongin untuk mengerja yang lain itu ya. Ketika banyak orang penuh dengan Roh Kudus, tapi mohon maaf sampai di rumah balik lagi itu maki-maki anaknya, betul ya? Saya nggak akan percaya orang itu penuh Roh Kudus. Kalau orang penuh Roh Kudus, harus bisa dilihat dari 4 ciri ini. Coba kita klik. Nomor 1, coba diklik. Word of praise. Apa arti kata word of praise? Word of praise ini bicara tentang perubahan dalam perkataan yang membangun. Amin. Beriman dan juga memberkati. Amin saudara. Ya, berulang kali saya bilang sama saudara, impact pertama dari Pentakosta itu Roh Kudus mengubahkan perkataan. Amin. Ya, karena Tuhan tahu manusia lemah di mana saudara? Di perkataan. Makanya ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka perkataan kita akan lebih banyak bernyanyi memuji Tuhan. Amin saudara. Makanya ada lagunya saudara, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ya, orang berkata-kata baik, orang berkata-kata yang memberkati gampang. Kalau baru gajian, iya. Kalau anaknya berprestasi, kalau dia habis dikasih mobil tuh 1, habis dapat rumah baru, betul?
Ya, tapi kalau lagi berantem ya, masalah ekonomi, itu suami sama istri kata-kataan tuh biasanya tuh. Ya, maki-makian tuh. Betul nggak? Ya, tapi saya bilang sama saudara, Roh Kudus mengajarkan ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, perkataannya itu pasti berubah. Amin. Belajarlah berkata-kata yang positif, yang punya iman dan memberkati. Makanya saya suka saudara kalau di Tiberias, ketika kita perjamuan kudus, sebutkan imanmu, itu diperkatakan Bapak Ibu. Jangan dipendam doang dalam hati, amin. Apa yang mau engkau tolak? Tolak sakit apa nih? Jantung kah? Sakit apa? Omongin, omongin. Karena itu perkataan iman, amin. Perkataan iman harus diucapkan saudara. Ya, makanya saudara belajarlah untuk mengontrol perkataan kita. Saya tahu ini hal yang sulit, ya ini hal yang gak gampang. Apalagi saudara yang sudah bertahun-tahun saudara ya mau bertobat gak bisa-bisa. Pernah ada jemaat datang ke saya, Pak saya pengen bertobat Pak. Kenapa? Karena mulut saya gak punya filter Pak. Terus saya bilang sama dia, emang mulutmu akuarium atau gimana gitu ya? Gak punya filter saudara. Lucu tapi ya. Ya sebenarnya filternya adalah penguasaan diri kita. Amin. Amin saudara. Ya, kita yang tadinya marah-marah, kita harus merubah saudara. Jangan maki-maki lagi. Amin. Ya, jangan dikit-dikit. Ya, suami pulang telat. Semua kebun binatang keluar ya. Dari mulai semut, belalang, kupu-kupu, ya, semua diucapin. Apalagi anak-anak muda saya tahu lah strugglingnya. Kan kita juga dulu pernah muda, amin. Ada yang amin sih. Ya, sekolah itu saya tahu deh. Kosakatanya nggak ada yang benar. Yakin saya 100%. Ya, kosakatanya nggak ada yang benar. Tapi kita anak-anak Tuhan harus berani beda. Amin. Ya, ketika ngomong yang aneh-aneh, ya kita tetap bergaul, tapi jangan ikutan. Kuncinya itu. Kita counter dengan kata-kata berkat, kata-kata mujizat. Amin. Karena sesuatu yang keluar dari mulut itu pasti berasal dari hati. Kalau yang keluar kotor, berarti hatinya apa? Kotor. Kalau yang keluar bersih, berarti hatinya bersih. Amin. Ya, saya percaya kok ini poin nomor 1 udah sulit kok untuk saudara. Tapi inilah pengajaran yang harus kita imani saudara. Amin. Saya nggak buat-buat, saya nggak poles-poles. Makanya kuncinya 1, belajar baik sama orang. Amin. Belajar baik sama orang. Karena kebaikan kita saudara, itu impact-nya seperti impact gunung bola salju. Snowball impact. Saudara tahu ya, kalau snowball itu dari bola yang kecil lama-lama bisa jadi besar. Kenapa? Karena yang kecil lama-lama saljunya kan ikut, lama-lama jadi besar. Amin. Saya punya pengalaman singkat saja saudara. Saya di kantor, ya beberapa kali di kantor saya saudara, saya punya tukang langganan. Yang pertama langganan mie ayam dulu saudara. Ya kalau pagi-pagi langganan mie ayam. Apa yang saya lakukan saudara? Harga mie ayamnya 15.000, saya kadang kasih 20.000. Ya, saya pikir ya ini cuman dikit lah ya impactnya ya. Cuman namain berapa ribu saudara. Saudara tahu nggak apa yang terjadi saudara? Pernah sekali saya nggak beli mie ayamnya saudara, tapi ketika dia jualan, dia kasih gratis mie ayam itu ke abang Gojek, ke pemulung. Itu impactnya saudara. Sama yang kedua, tukang cakwe. Harga cakwe 10.000, saya kasih 15.000. Dia kalau ada Gojek yang beli cakwe atau apa, ditambahin 1 sama dia. Dikasih free. Ya, kadang kita nggak nyadar saudara. Impact dari perkataan kita, bang, ini saya tambahin ya bang, semoga bisa jadi berkat ya buat keluarga, semoga bisa jadi berkat ya Pak buat tambahan istri, tambahan anak gitu ya. Oh makasih ya Pak, respon dia pasti ngomong 1, terima kasih. Betul saudara? Dan kita nggak tahu sebenarnya hari itu dia sedang kesulitan beliin makan misalnya buat keluarganya. Kita nggak tahu, we never know. Ya, tapi dengan kita belajar saudara, merubah perkataan-perkataan kita yang membangun, itu justru akan menguatkan. Amin saudara. Saya punya prinsip, saya secara pribadi, saya paling tidak mau sampai kapanpun mengeluarkan kata-kata makian. Mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan orang.
mengeluarkan kata-kata yang menuduh orang, mengeluarkan kata-kata yang menghakimi orang. Saya paling gak mau. Itu komitmen saya, saudara. Dan saya berusaha terus menjaga itu, saudara, sampai kapanpun, saudara. Pada teman pelayanan, pada jemaat, pada teman kantor, kepada teman-teman yang lain, sahabat yang lain. Saya nggak akan mau untuk menjatuhkan. Ya, sebisa mungkin kita cari positifnya. Ketika ada orang yang jatuh, jangan dipojokin. Nah, lu syukurin lu jatuh gitu. Enggak. Tapi apa? Kita tanya. Apa? What can I help you? Apa yang bisa saya bantu? Amin. Ya. Makanya dalam hidup ini jangan sampai kita memperbanyak musuh, saudara. Karena perkataan kita. Justru kita memperbanyak teman. Karena perkataan kita bisa memberkati banyak orang. Bilang kiri kanan, saudara, jaga mulutmu. Ya. Ini banyak yang nomor 1 aja udah diem, saudara. Apa kita langsung bubar aja nih? Balik ke home lagi. Yang kedua, ya ini saya coba modifikasi sedikit, saudara, di slide ya. Boleh pencet gambar rumahnya gitu ya. Yang kedua kita akan lihat pure heart. Ya, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Coba diklik pure heart. Nah saudara, pure heart ini bicara tentang memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Tidak menjadi orang yang munafik, berpribadi ganda, dan menjadi orang yang tulus dalam segala hal. Amin. Ya, saya percaya di sini semuanya orangnya nggak ada yang munafik. Amin. Amin cuma 1. Amin. Amin. Ya, di sini semuanya tulus-tulus ya. Amin. Ya, saudara, permasalahan kemunafikan ini sudah terjadi dari lama. Makanya Roh Kudus yang diubahkan itu langsung hatinya. Ya, karena kalau saudara ikutin khotbah saya minggu lalu, hati akan mempengaruhi pikiran jiwa kita dan akan mempengaruhi tindakan kita. Hati itu ada di mana, saudara? Hati itu bukan di sini ya. Kalau ini hati secara medis nih pengertiannya. Hati dalam Alkitab itu terjemahannya adalah heart. Heart itu apa, saudara? Jantung. Ya, dalam buku yang saya baca, heart ini bicara the center of our life. Pusat dari kehidupan. Makanya kalau ada orang yang kecelakaan, yang dicek pertama kali apanya, saudara? Jantungnya, nadinya. Kalau masih berdetak berarti masih hidup. Kalau tidak berdetak ini berarti ada apa-apa nih, saudara. Nah, hati ini yang akan Tuhan ubahkan. Karena hati ini adalah the purest place. Saudara bisa mencari tempat yang paling murni itu terletak di dalam hatimu. Karena orang lain bisa berubah, ya, dunia bisa menipu, tapi hatimu tidak bisa menipu. Betul ya? Makanya kadang kalau saudara harus melakukan dosa, melakukan hal-hal yang tidak benar, kadang saudara akan bertolak belakang sama hati nuranimu. Betul ya? Ini kayaknya nggak pas deh Pak. Ini kayaknya saya nggak ngerasa damai sejahtera, betul? Karena hati ini adalah tempat yang paling murni dalam hidup kita. Dan ini yang harus saudara dan saya jaga. Makanya ada ayatnya kan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Nah ini yang ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Hatinya harus murni. Ya, prinsipnya yang kedua begini, saudara. Jangan pernah jadi orang yang munafik. Makanya dalam Matius pasal yang ke-6, dalam hal berdoa, ya kemudian dilanjutkan Matius berikutnya, Tuhan Yesus menegur. Jangan seperti orang-orang yang berdoa di pinggir-pinggir jalan. Supaya mereka berdoa kelihatannya suci, kelihatannya wow dia paling rohani. Tapi ketika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, betul ya? Kunci pintu, jangan ada orang lihat. Kenapa? Karena Tuhan melihat yang di dalam, bukan yang di luar. Amin saudara, belajarlah jadi orang yang tidak munafik. Kalau engkau ke gereja, engkau benar-benar mau cari Tuhan, bukan mau cari berkat, atau bukan mau cari mujizat. Kalau engkau melayani Tuhan, benar-benar engkau mau melayani Tuhan. Bukan karena mau cari panggung, bukan karena mau cari tenar. Ya, karena sekali lagi saudara, penampilan bisa menipu. Kalau ke gereja saudara, semuanya pakai jas. Saudara pakainya pakaian-pakaian bagus juga.
Saya di sini kalau ke gereja, semuanya saya lihat seperti malaikat, saudara. Mukanya suci semuanya, saudara. Betul ya? Saya nggak tahu nih yang di rumah, di sininya kelihatannya bagus, tapi di rumah kerjaannya marahin istrinya, kerjaannya nampar anaknya, kerjaannya maki-maki suaminya. Nggak ada kan ya? Oh nggak ada, puji Tuhan ya. Saya percaya di sini 100% nggak ada yang munafik. Amin. Di sini nggak ada yang pakai topeng, betul? Ya, ya ke gereja kayaknya orang paling suci, tapi di luar dosa mah nomor satu bos. Oh, jalan terus dosa, ya. Nah itu orang yang munafik, orang yang munafik. Itu hal yang dibenci Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak akan pernah menjadi orang yang munafik. Amin. Kalau ke gereja, beneran ke gereja. Cari Tuhan, beneran cari Tuhan. Belajarlah tulus dalam segala hal. Hati kita harus murni sama Tuhan. Ya, coba balik lagi ke yang home-nya lagi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan belajar tentang yang namanya gratitude. Ucaplah syukur senantiasa. Betul ya? Atas segala sesuatu. Coba kita lihat, apa arti kata gratitude? Nah, gratitude itu artinya ini saudara, selalu mengucap syukur. Ya bilang dengan saya bareng-bareng saudara, mengucap syukur. Ya, tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah menyalahkan Tuhan atas kondisi hidupnya. Saya tes ombak dulu ya. Siapa di sini yang nggak pernah ngeluh hidupnya? Ayo, siapa yang nggak pernah ngeluh? Ada? Nggak ada? Ini baru poin 3 aja udah lemes saudara ya. Gimana saudara nih? Lanjut nggak nih saudara? Lanjut. Siapa yang nggak pernah bersungut-sungut? Tuh kan, saya tanya, nggak ada yang berani angkat tangan, betul ya? Nah, tapi saudara, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan menjadi orang yang full of contentment. Yang merasa cukup. Cukup dan cukup. Ya, karena arti kata mengucap syukur itu dari kata cherish. Cherish itu adalah akar kata dari gracias atau gracious. Itu adalah bahasa Spanyol ya, sudah tahu ya? Bahasa Spanyol ya, campur bahasa Sundanya dari terima kasih saudara. Gracias, betul ya? Gracias. Makanya kadang muncul nama ada gracia, grace, itu artinya kasih anugerah. Charis, kasih anugerah Tuhan. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena tadi kita telah menerima kasih anugerah Tuhan yang tidak bisa ditukar ataupun dibeli dengan apapun. Seharusnya kalau kita tanpa Tuhan, kita hanya butiran rinso yang siap-siap masuk neraka, saudara. Kalau tanpa keselamatan, kita nggak ada artinya kita ada di sini semua. Amin. Itu yang seharusnya saudara mengucap syukur setiap hari. Nah ini yang menjadi masalah saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Yang dunia ajarkan. Iblis coba cari formula supaya kita tidak mengucap syukur. Dan saya ketemu saudara, formulanya adalah satu kata. Comparison. Atau perbandingan. Betul? Betul nggak saudara? Ini adalah formulanya iblis untuk merusak attitude kita yang selalu mengucap syukur. Dengan cara comparison. Ya, contoh paling gampang. Saudara baru diberkatin nih dari kantor, dapat motor. Ya, sampai rumah, tiba-tiba iblis tuh buat tetangga saudara punya Avanza. Ya, saudara mulai dipanas-panasin tuh, lihat tuh. Tetangga lu gak pernah gereja. Ya, hidupnya kacau. Punya Avanza kan, lebih keren dari lu kan. Ya, iblis akan memakai yang tadi ya, comparison. Karena sistem dunia adalah sistem yang memiliki aturan standar comparison. Contoh paling gampang, saudara kalau mau ngelamar kerja, saudara harus kirim apa? CV, betul ya. Apa sih tujuannya CV? Tujuannya CV apa? Membandingkan. Betul ya? Betul ya?
Dari 100 CV akan dicari who is the best. Yang terbaik lah itu yang bisa masuk. Betul ya? Makanya orang nggak heran, orang itu tujuannya satu, mempercantik Instagram, mempercantik LinkedIn, ya, dan mempercantik Facebook. Supaya apa? Supaya ketika dilihat orang, nih, lihat nih pencapaian gua. Ya, gua lebih bagus dari lo. Gua lebih pintar dari lo. Gua lebih hebat dari lo. That's the world. Itu dunia. Dan kita hidup dalam dunia itu. Makanya saudara harus bisa jalan dua, seimbang. Yang pertama, strive for excellence, that's good. Ya, nggak boleh anak Tuhan setengah-setengah kerjanya, nggak boleh. Anak Tuhan harus good kerjanya, amin. Harus the best and the biggest, betul ya. Tapi saudara jangan lupa, di satu sisi saudara balancekan dengan yang namanya ucapan syukur. Itu harus balance Bapak Ibu. Kalau nggak balance kacau. Kacau saudara. Kalau nggak balance, saudara akan menjadi orang yang gila kerja terus. Supaya apa? Supaya gue jadi nomor satu, nomor satu, nomor satu. Ya, kalau gue punya rumah 5 hektar nggak cukup, gue harus punya 20 hektar, 100 hektar. Wah, oh harus terus. Tapi kita harus balance kan dengan yang namanya mengucap syukur. Itu baru benar timbangannya saudara. Amin. Ya, orang-orang yang mengucap syukur itu orang yang tidak pernah bersungut-sungut. Orang yang tidak pernah ngeluh. Artinya begini Bapak Ibu, kalau Tuhan belum kasih mobil, ya udah. Ya, yo wes. Bilang kiri kanan, yo wes ya. Jangan sedih, ngana. Ya, kita ngelihat peers kita, umurnya 20-an, wah dia udah lulus kuliah, gue masih gak jelas, sabar ya. Ngelihat peers kita, udah pada nikah nih, gue aja gak ada yang ngelirik nih dari awal gue lahir gitu ya. Ya, sabar ya. Udah nikah, inget ya, dunia kan rulesnya perbandingan ya. Udah nikah, datang ke keluarga, masih ditanya, kapan punya anak? Aduh, kapan punya anak gitu ya. Lihat, yang kanan udah punya anak, kita belum, sabar. Amin. Ya, udah punya anak juga datang ke keluarga, masih tanya, kapan anak kedua? Ya. Kapan anak kedua? Aduh, kasihan itu si Dede main sendirian mulu ya. Gak baik loh, kalau kata Tuhan hanya satu orang harus ada 2 orang gitu ya. Ya, udah punya anak kedua, masih ditanya lagi ya, kapan punya cucu gitu ya. Ya, udah punya mobil Avanza, kapan lu punya Pajero? Ya, udah punya Pajero, kapan lu punya helikopter sekalian saudara ya. Gak beres-beres saudara, bener deh. Gak beres-beres. Ya, jalan sama teman saudara, ya temen nenteng Balenciaga misalnya gitu ya. Sementara kita nenteng balance tiada, nggak ada balance-nya maksudnya. Ya, pertemuan keluarga gitu ya, aduh. Ini kok saudara kita udah sukses, tabungannya 1 miliar, sementara tabungan kita sama nomor PIN tuh masih banyak nomor PIN-nya saudara. Daripada saldonya misalnya gitu. Aduh, Tuhan Yesus. Ya, pernah mengalami gitu? Oh sering. Nanti kita doain ya terakhir ya. Doa pelepasan ya. Ya. Tapi itu dunia. Selalu membandingkan. Maka ada lagunya tuh, dibanding-banding ke, betul ya. Bandingin terus. Ya. Pokoknya kalau followersnya nggak banyak, nggak akan dianggap loh ya. Kalau nggak centang biru, centang merah, centang hijau, nggak dianggap saudara ya. Wah itu dunia seperti itu. Makanya contentment ini sikap yang langka. Langka sekali. Bahkan orang Kristen lupa. Tapi sekarang kita belajar lagi, amin. Ya, ketika kita di dalam Tuhan, mulai tone down your heart. Ya, suami menguatkan istri, amin. Istri menguatkan suami. Ya, Pak, it's okay Pak. Ya, hari ini kita belum dapat motor Pak. Ayo Pak, kerja keras lagi. Amin. Ya, jangan langsung, Pak, kayaknya mama kerumput sebelah aja deh. Nah, itu yang salah. Gak boleh gitu. Ya, Ma, kayaknya kita belum dapat anak. Ayo Ma, doa yang lebih kenceng lagi Ma. Itu namanya gratitude.
mengucap syukur. Ya, kalau orang pakai yang lebih bagus, orang punya yang lebih bagus, nggak usah iri, nggak usah iri. Sekali lagi saudara, nggak usah iri. Karena kita kan punya Tuhan, amin. Semuanya temporary, temporary. Nggak ada yang kekal cuma Tuhan dan keselamatan. Bilang kiri kanan saudara, jangan sedih ya, jangan sedih ya, Tuhan pasti jawab doamu. Yang keempat saudara yang terakhir, boleh kembali ke home-nya. Saya boleh mengundang pemain musik maju ke depan. Ini bicara tentang yang namanya humility. Karena firman Tuhan mengatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Apa yang dimaksud dengan humility, saudara? Boleh di next. Humility adalah selalu menjadi orang yang rendah hati. Bilang dengan saya bareng-bareng saudara, rendah hati. Saya nggak mau pakai istilah rendah diri. Kalau rendah diri nanti jadinya minder. Ya, rendah hati. Merendahkan diri yang betul. Bukan rendah diri, tapi merendahkan diri. Tidak pernah membanggakan diri dan memberikan segala kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Ya, wow, kita belajar banyak saudara hari ini. Amin ya. Yang pertama, mulutmu, perkataanmu harus berubah. Dari yang hina, caci maki, ngejatuhin, nuduh, harus banyak muji nyembah Tuhan. Kata-kata yang positif. Yang kedua, saudara, hatimu tolong dilihat. Harus murni, jangan pakai topeng, jangan munafik. Yang ketiga, ngucap syukur. Jangan sedih dengan yang namanya perbandingan. Dunia akan selalu membanding-bandingkan. Yang keempat adalah humility, kerendahan hati. Ya, kerendahan hati ini adalah satu kunci yang harus mencolok dalam anak-anak Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara, orang Kristen, anak-anak Tuhan pantang hukumnya untuk jadi orang sombong. Bilang kiri kanan, jangan sombong. Ya, sekali lagi jangan pernah sombong saudara. Karena ini adalah karakter Kristus, humility. Saya belajar, saudara belajar. Saya usahakan saudara, sampai kapanpun saya nggak mau jadi orang yang dapat spotlight terus. Ya, saudara jangan sampai bilang, wah tuh lihat tuh, choirnya keren kan, siapa dulu trainernya, siapa dulu leadernya. Khotbahnya bagus ya, siapa dulu pendetanya. Musiknya bagus ya, worshipnya bagus ya, siapa dulu pemusiknya. No, gak boleh begitu. Semuanya itu kerja tim. Semuanya itu karena Tuhan. Kalau Tuhan gak kasih talenta kita gak akan bisa begitu, amin. Ya, itu proyeknya bagus ya, sekarang kantornya jadi maju ya. Gara-gara siapa dulu Pak, gak bisa. Kita harus semuanya merendahkan apa yang kita miliki di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ya, belajarlah sopan, belajarlah rendah hati sama orang. Ya, jangan sampai saudara ketika kita ke toilet misalnya ya, saudara ketemu yang kerja di toilet, mentang-mentang orang Kristen saudara ya, langsung dagunya ke atas, set gitu ya, gak mau nyapa segala macam. Itu kalau saya lihat ya, saya baptis ulang saudara, bener deh. Ya, ya. Saya belajar ketemu orang toilet, sorry ya Pak, lagi orang ngepel saudara, misi ya Pak, saya lewat dulu gitu. Gitu belajar, itu namanya merendahkan hati, amin. Kadang kita berpikir, duit dia kan gak seberapa dengan duit saya. Bukan gitu cara pikirnya saudara. Itu sama-sama orang yang harus kita layani, amin. Harus kita jangkau, harus kita injilin. Amin saudara. Ya, makanya saudara nanti saya cek ya, orang Kristen akan saya cek ketika kita ketemu di toilet. Ya, pokoknya kalau sampai dia kasar atau dia belagu, dia sombong, awas ya saudara ya. Ketemu satpam, ya, saya setiap kali parkir di sini saudara nggak pernah saya lupa, Pak, saya kasih roti ya Pak, kasih makanan, kasih apa gitu. Lama-lama dia hafal saudara, tiap hari, tiap platnya gitu ya, udah disiapin tempat. Ya, wah baik nih, itu orang Kristen segitu. Kalau saudara ke mall, jalan langganan, wah ini nih, ya ini nih, bapak ini nih, pasti baik nih, pasti baik nih. Rendah hati, humility. Amin saudara. Ya, layani one another. Karena itulah yang bisa menjadi buah kekristenan. Roh Kudus dipermuliakan,
Tuhan Yesus dipermuliakan dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup Alkitab saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan siang hari ini. Yesus, kemuliaanku, pulihkan ini kerinduan kami Tuhan, pulihkan hati setiap kami, katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati Tuhan, berkati hidupku. Mari katakan dari awal, Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati Tuhan hidup kami, berkati hidup. Angkat tangan saudara siang hari ini, katakan segala pujian syukur bagimu, Dia yang layak dipuji. Kau hadir dalam hidupku, dan kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu. Yes Lord, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan segala pujian syukur bagi Tuhan. Oh, segala pujian. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Kami mau bernyanyi Tuhan. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Oh, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu. Oh, ayo sembah Dia saudara. Ku menyembah-Mu. Mari sembah Dia saudara siang hari ini. Katakan dengan iman-Mu Tuhan. Oh, segala puji bagi-Mu Tuhan. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Kami mau memuliakan nama Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Oh, kami rendahkan hidup kami. Kami rendahkan diri kami Tuhan untuk sujud di hadapan-Mu. Oh, menyembah. Amin Yesus. Yesus, ku